Jadi kalian sekarang sudah tahu mulai dari masuk tadi oleh Pak Asep dijelaskan, mulai masuk ada pos satpam, kalian sudah mengenal di mana ruang guru, ruang TU walaupun hanya berupa gambar-gambar ya. Nanti kalian berdoa, dari sekarang berdoa mudah-mudahan ya pandeminya segera berlalu dan kalian bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Nah, kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini mengenai pembelajaran di masa COVID-19. Jadi kalian juga sudah mengalaminya di SD ya. Kalian belajar tidak secara tatap muka. Tapi mudah-mudahan nanti segera tatap muka. Nanti akan dijelaskan aturan-aturan main atau protokol kesehatan yang harus kalian tempuh ketika kalian pembelajaran tatap muka. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Mehmet Sukmana. Beliau sebagai penjab di bidang penilaian. Beliau juga sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, jadi nanti kalau kalian kebagian diajar oleh Pak Mehmet Sukmana, beliau adalah guru yang menyenangkan ya. Jadi nanti ketika di kelas itu dirindukan kalau tidak ada ya. Jadi silakan kalian simak paparannya. Pembelajaran di masa pandemi oleh Bapak Mehmet Sukmana SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Untuk pertama kali saya perkenalkan nama lengkap saya Mehmet Sukmana. Saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Di MPLS ini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran masa pandemi COVID-19. Kenapa ini harus disampaikan? Karena untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini nanti akan dilaksanakan secara daring, luring, atau tatap muka terbatas, tergantung pada situasi nanti yang akan kita hadapi bersama. Nah, supaya tidak terlalu menyita waktu, kita mulai materi MPLS-nya. Kalian boleh siapkan buku catatan apabila nanti ada yang ingin dicatat ya. Nanti setelah selesai pemaparan materi, kita bisa mengadakan tanya jawab ya. Baik, kita mulai. Nah, buat kalian yang belum pernah datang ke SMP Negeri 1 Barekbeg, kami seluruh Sivitas Akademika SMP 1 Barekbeg menyampaikan selamat datang, selamat gabung di kampus SMP Negeri 1 Barekbeg. Ini adalah tampilan depan Kela. Nah, ini adalah tampilan depan SMP 1 Barekbeg. Ketika kalian masuk ke lokasi sekolah, ini ada beberapa banner yang bisa kalian lihat. Karena sekarang lagi musim pandemi, maka banner wajib memakai masker itu adalah banner pertama yang akan kalian temui di depan sekolah ya. Ketika masuk pintu gerbang, kalian akan langsung melihat ini, wajib memakai masker, artinya semua siswa, guru, dan tenaga pendidik SMP 1 Barekbeg wajib memakai masker. Yang tidak memakai masker harus pulang lagi ya. Next. Nih kita mulai materinya. Ini foto saya. Lanjut dengan slide yang kedua. Anak-anak yang Bapak cintai,
pada pembelajaran di masa pandemi ini, kita akan menggunakan teknik pembelajaran online atau daring dan luring. Kemudian kalau sudah diperbolehkan untuk tatap muka, maka teknik pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran secara tatap muka terbatas. Nah, apa dan bagaimana pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan diikuti akan kita bahas satu persatu berikut ini. Teknik pembelajaran secara online, di sini yang biasa dipergunakan ada 7 metode pembelajaran secara daring dan luring ya. Metode yang pertama atau teknik yang pertama istilahnya adalah project based learning. Artinya pembelajaran yang didasarkan pada project atau proyek yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru tiap mata pelajaran. Kemudian teknik yang kedua adalah daring method atau metode daring. Daring itu dalam jaringan, artinya online. Teknik yang ketiga, metode luring. Teknik yang keempat, home visit. Kemudian teknik yang kelima adalah integrated curriculum. Yang keenam, blended learning. Yang ketujuh, pembelajaran melalui radio atau televisi. Kalau hanya membaca ini mungkin kalian tidak paham. Apa sih project based learning, daring method, apa luring method, dan selanjutnya. Supaya ada sedikit gambaran, akan kita bahas satu persatu. Nah ini, project based learning atau biasa disebut dengan PJBL, ini didasarkan pada alur. Alurnya, langkah-langkahnya adalah yang pertama penentuan proyek. Kemudian alur yang kedua, perencanaan, makasih, perencanaan langkah-langkah penyelesaian. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring. Langkah yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil. Langkah yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, kita bahas satu persatu. Pada langkah yang pertama, penentuan proyek. Pada langkah ini peserta didik menentukan tema atau topik proyek bersama pendidik. Artinya siswa dan guru menentukan topik proyek dengan bersama-sama. Kita ambil contoh, misalnya proyeknya langkah-langkah menanam pohon singkong. Misalnya itu ya topiknya atau temanya. Kemudian topik itu dibicarakan bersama antara guru dan siswa. Setelah ada topik atau tema, kemudian peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta pengelolaannya. Jadi ketika sudah ditentukan temanya oleh guru mata pelajaran, siswa selanjutnya menentukan langkah-langkahnya. Misalnya yang pertama harus menyiapkan batang singkong sebagai tunasnya dan selanjutnya dari awal sampai akhir ya, sampai selesai penanaman. Yang ketiga, peserta didik menyusun tahap-tahap pelaksanaan proyek dengan mempertimbangkan tingkat kerumitan dari langkah-langkah dan teknik penyelesaian produk serta waktu yang ditentukan bersama. Jadi untuk langkah yang ke-1, kedua, ketiga itu masih konsep yang dibuat oleh siswa ya. Jadi kalian hanya menentukan saja dulu, belum dilaksanakan. Yang keempat, peserta didik mencari atau mengumpulkan data atau informasi atau teori atau rumus yang kemudian diolah dan atau digunakan untuk mewujudkan bagian demi bagian sampai dihasilkan produk akhir.
Artinya kalau kalian tidak tahu bagaimana cara menanam singkong yang baik, kalian bisa mencari informasi dari bapak, dari tetangga, dari paman, dari kakek, dari siapapun yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Selain itu, kalian juga bisa googling bagaimana cara menanam singkong yang baik dan benar supaya hasilnya bagus. Nah, di langkah itu adalah langkah yang keempat. Yang kelima, hasil proyek dalam bentuk produk, baik berupa produk karya tulis, desain, karya seni, karya teknologi, dan selanjutnya ya. Hasil dari penyusunan-penyusunan tersebut ditambah dari informasi yang kalian dapatkan, kemudian disusun dalam bentuk karya tulis. Jadi ditulis ya, kemudian nanti bisa dilaksanakan. Ini di langkah yang kelima. Nah, selama pelaksanaan itu kalian catat bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara menanam pohon singkong yang baik itu. Yang keenam, pada akhir proses dibuatlah penyelesaian proyek. Guru dan siswa melakukan refleksi. Refleksi itu umpan balik ya. Refleksi dan evaluasi. Evaluasi misalnya begini, kenapa pohon singkongnya tidak tumbuh, akarnya malah di atas bukan di bawah. Nah, kita evaluasi, oh ini bisa terjadi seperti itu karena salah menancapkan batang pohon singkong tersebut. Nah, ini memang agak ribet ya untuk project based learning itu kalau secara teori ribet, tetapi kalau sudah dipraktikkan langsung ini tidak seribet teori. Jadi intinya begini, untuk project based learning ini harus kalian pahami dengan baik karena kalau pembelajaran secara luring ini banyak mata pelajaran terutama prakarya yang nanti pembelajarannya seperti ini, project based learning. Jadi guru memberikan tugas nanti membuat anu atau menghasilkan anu, menciptakan anu. Nah itu suruhan dari guru mata pelajaran disebut dengan tema atau topik. Nanti kalian buat susun langkah-langkahnya, kemudian laksanakan, nanti hasilnya dievaluasi. Inti perjalanannya cuma seperti itu, hanya untuk apabila kalian tidak tahu membuat langkah-langkahnya bisa bertanya kepada orang yang paham. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, metode daring. Walaupun kita sedang dalam masa pandemi, pembelajaran itu tidak boleh terputus. Jadi pemerintah berusaha memberikan solusi untuk pembelajaran para siswa. Nah, daring atau dalam jaringan merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran secara daring adalah yang saat ini sedang ngetren adalah melalui aplikasi WhatsApp. Jadi diharapkan seluruh siswa itu memiliki HP Android yang sudah terinstal aplikasi WhatsApp-nya. Sepertinya sekarang siswa sudah memiliki WhatsApp ya, kayaknya udah nggak musim lagi siswa yang punya HP Android keren tapi tidak memiliki WhatsApp gitu ya. Nah, nanti untuk aplikasi WhatsApp ini setahu saya sekarang semua wali kelas sudah menyimpan nomor-nomor WhatsApp masing-masing siswa dan dibuatkan grup kelas. Hanya saya pesan tolong nomor WhatsApp-nya jangan ganti-ganti. Karena banyak siswa dari tahun-tahun kemarin awalnya memberikan nomor WhatsApp yang ini kemudian dimasukkan ke grup tapi ketika ada tugas atau pembelajaran tidak pernah hadir. Dengan alasan Bapak Abi mah ganti nomor, Ibu Abi ganti nomor. Kalau ganti nomor segera hubungi wali kelas ya supaya nanti dimasukkan ke grup kelas lagi. Ini penting ya karena pembelajaran kalau tidak tatap muka satu-satunya cara adalah berkomunikasi melalui WhatsApp. Lanjut tak? Nah, untuk pembelajaran dengan metode daring, nih, pembelajaran daring selain menggunakan WhatsApp juga menggunakan Google Form, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet atau media yang lain. Yang biasa dipergunakan dan sepertinya sudah hampir dikenal oleh seluruhnya adalah WhatsApp, Google Form, Google Classroom, Zoom Meeting.
Untuk Google Meet jarang yang menggunakan. Nah sekarang kalian akan saya kasih tahu. Selain Zoom Meeting ada lagi Google Meet yang penggunaannya sama persis dengan Zoom Meeting ya. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran dengan metode daring. Yang pertama, seluruh siswa memiliki HP atau yang di rumahnya punya komputer atau laptop itu lebih bagus. Dan ingat, harus memiliki kuota data, bukan kuota chat. Ya. Jadi nanti kalau kamu mau isi kuota, jangan isi kuota chat. Kalau pembelajarannya masih terus daring, maka usahakan kuotanya jangan kuota chat. Yang kedua, memasang aplikasi Google Chrome. Coba dilihat nanti di HP-nya masing-masing ya. Karena masih ada yang pakai browser. Nah, kalau belum ada, silakan kalian download Google Chrome, WhatsApp, Google Meet, dan Zoom. Download di Play Store ya, gratis kok downloadnya ya. Tidak harus bayar. Nanti aplikasinya namanya Chrome, WhatsApp, Meet, dan Zoom. Ya, itu di aplikasi Play Store-nya. Silakan di-download. Jaga-jaga apabila suatu saat nanti guru mata pelajarannya menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Yang ketiga, di Google Classroom biasanya siswa diminta untuk memasukkan akun Google. Nah, oleh karena itu, kalau nanti Google Chrome-nya sudah kalian buat, nanti kalian bisa membuat akun Google di HP masing-masing. Jadi satu HP itu satu akun Google. Cara membuatnya bagaimana? Kalian tinggal masuk ke Google Chrome, kemudian di sana buat akun, ikuti langkahnya satu per satu. Mudah ya, langkahnya satu per satu. Ya, yang berikutnya, akun Google yang tadi sudah dibuat itu bisa dipergunakan saat pembelajaran dengan menggunakan Google Form dan Google Classroom. Pak, bagaimana kalau saya tidak punya HP Android, sementara tugasnya harus masuk melalui Google Form, misalnya seperti itu ya. Jangan khawatir, apabila menggunakan Google Form, nanti tugasnya kalian bisa ikut pinjam HP kakak, HP mama, HP bapak, bahkan HP tetangga atau HP teman untuk masuk ke Google Form ya. Jadi tidak ada alasan saya tidak punya HP atau kuotanya kuota chat sehingga tidak bisa mengumpulkan tugas dengan menggunakan Google Form. Tidak ada alasan seperti itu. Karena Google Form itu bisa bisa meminjam atau menggunakan HP orang lain. Biasanya para guru tidak membatasi penggunaan HP. Jadi satu HP boleh dipakai oleh 2-3 orang ya. Intinya kalian tidak punya alasan sedikit pun untuk tidak mengerjakan tugas. Semua tugas yang diberikan secara daring wajib dikerjakan. Nah, semua yang barusan, Nak? Semua yang barusan belum. Semua pekerjaan yang diberikan oleh guru mata pelajaran wajib dikerjakan dan disetorkan hasil pekerjaannya kepada guru mata pelajaran. Nih, untuk tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran di SMP Negeri 1 Baregbeg, antara lain tugas melalui Google Form. Kalian nanti masuk ke Google, kemudian nanti diberikan linknya, kalian tinggal masuk ke sana, kemudian kerjakan tugasnya dan kirim. Satu HP untuk Google Form itu bisa dipakai oleh beberapa orang. Jadi yang tidak punya handphone atau kuotanya kebetulan kuota chat bisa pinjam handphone kakaknya, ibunya, bapaknya, tetangganya, temannya, boleh siapapun untuk memasukkan atau mengisi tugas di Google Form. Kemudian ada lagi yang mintanya tugasnya misalnya kesenian untuk bernyanyi di video. Nanti dikirim melalui WhatsApp guru mata pelajarannya. Ada lagi tugas misalnya tugas merangkum.
hasilnya difotokan dan dikirimkan ke WhatsApp guru mata pelajaran. Intinya, siswa tidak dibenarkan untuk tidak mengerjakan tugas. Tidak ada alasan karena kuotanya kuota chat atau apapun sehingga tidak mengerjakan tugas. Paham tidak? Paham ya? Paham. Paham, ya. Paham. Ya, ingat ya. Paham. Kita belajar bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas. Ya. Tugas. Ya. Kita lanjut. Selain daring, ada juga metode luring. Nah, kalau luring itu di luar jaringan, artinya kalian tidak membutuhkan kuota. Nah, nanti apabila ada pelajaran yang dianggap sulit, maka nanti akan ada guru yang datang ke daerah kalian. Kalau misalnya ada kalian rumahnya berdekatan, bisa berkumpul dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti yang ada contoh di gambar ya. Ada satu ibu guru datang ke satu rumah atau satu tempat, kemudian siswa yang rumahnya berdekatan bisa berkumpul di sana, kemudian belajar secara bersama-sama. Kalau misalnya kebetulan rumah kalian berjauhan, maka nanti akan ada guru luring yang datang ke rumah kalian. Tetapi ini cukup merepotkan. Karena apa? Karena pertama, tidak semua guru tahu lokasi rumah kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah kalian itu tidak semuanya bisa ditempuh dengan kendaraan. Karena ada beberapa rumah yang memang harus berjalan kaki ke sana, bahkan sulit untuk dicapai oleh guru. Kalau kondisi rumah kalian seperti itu sulit ditempuh, maka satu-satunya cara yang bisa kalian kerjakan adalah dengan cara daring ya. Begitu. Nah, jadi luring bisa dikerjakan tetapi banyak kendalanya. Oleh karena itu saya berharap saya sebagai penanggung jawab pembelajaran di SMP 1 Barekbek khususnya di penilaian, saya sangat berharap kalian mengikuti kegiatan atau pembelajaran. Kalau memang harus daring ya daring semua. Pertama itu meringankan kalian karena bisa belajar di rumah dengan fasilitas buku pelajaran, dengan buku materi yang lain yang bisa kalian baca di rumah. Teknik yang berikutnya adalah teknik pembelajaran secara home visit. Nah, kalau home visit itu seperti homeschooling atau kalian belajar seperti di kelas tetapi di rumah ya belajarnya. Kemudian integrated curriculum itu ada beberapa pelajaran yang bisa digabungkan pembelajarannya. Nanti seperti apa nanti akan dikonsep oleh guru mata pelajaran. Jadi misalnya IPA dengan prakarya digabungkan pembelajarannya. Kemudian misalnya matematika dengan IPA digabungkan pelajarannya, kemudian kalian diberi tugas, nanti laporannya itu nilainya untuk prakarya dan IPA atau untuk prakarya dan matematika. Atau misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, kalau kebetulan materinya sama, maka itu bisa dilakukan pembelajaran dengan satu tugas yang sama. Misalnya membuat teks pidato, itu bisa berbahasa Sunda, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. Itu semuanya bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Jadi itu namanya integrated curriculum, jadi pelajarannya digabung-gabung. Ada lagi blended learning, itu pembelajarannya, blended learning itu bisa daring dan luring secara bersamaan. Ada lagi pembelajaran melalui radio atau televisi, ada di organ di mana ya? Ada satu daerah yang menggunakan pembelajaran secara atau melalui radio ya. Karena memang tempatnya yang sulit, maka digunakanlah pembelajaran melalui radio. Ini ada terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu ya. Ini bukan di Jawa Barat tapi di daerah Sumatera sana.
Nah, di sana itu menggunakan radio belajarnya karena apa? Di sana itu koneksi internetnya sangat sulit. Yang banyak dimiliki oleh masyarakat di sana adalah radio. Jadi pihak sekolah bekerjasama, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan pihak radio melakukan pembelajaran melalui radio. Kalau di kita ada televisi edukasi ya, TV edukasi itu bisa mendengarkan pembelajaran sana. Kalau kalian memiliki aplikasi Ruang Guru itu malah lebih baik lagi. Kalian bisa belajar banyak dari Ruang Guru ya. Nah, seandainya pemerintah memperbolehkan pembelajaran dengan tatap muka, maka di SMP 1 Baregbek pembelajaran tatap muka terbatasnya dilakukan dengan cara sebagai berikut ya. Yang pertama, pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Jumat belajar daring. Nah, ini sudah termasuk pada blended learning ya, karena ada tatap muka dan ada daring. Pembelajarannya hanya 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Jumatnya daring. Jumlah siswa dalam satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Jika contohnya nih, jumlah siswa kelas 7A itu 32 orang, maka nomor urut 1 sampai 16 menjadi kelompok 1 dan nomor urut 17 sampai 32 menjadi kelompok 2. Dari mana Pak ini nomor urutnya? Nanti wali kelas akan memberitahukan kalian nomor urut berapa. Misalnya Abdul berarti nomor urut 1. Kalau Zeni karena dari Z itu sudah pasti nomor urutnya terakhir. Jadi nanti pihak sekolah akan menyusun nama-nama siswa tiap kelas, kemudian ada nomor urutnya dan nanti akan disampaikan kepada kalian melalui WA group oleh wali kelas masing-masing. Kalian lihat, saya ada di nomor urut berapa. Ini harus tahu, karena apa nanti untuk PTM secara terbatas, PTM itu pembelajaran tatap muka ya, PTM secara terbatas, maka nomor urut 1 sampai 16 masuk kelompok 1, nomor urut 17 sampai 32 menjadi kelompok 2. Nah, kelompok 1 nanti akan belajar di kelas itu pada hari Senin dan Rabu. Artinya diselang 1 hari. Hari Senin dan Rabu untuk kelompok 1 atau kelompok yang bernomor urut 1 sampai 16. Kemudian hari Selasa dan Kamis pembelajaran di kelas untuk kelompok 2 atau kelompok yang bernomor urut 17 sampai 32. Pak, bagaimana kalau di kelasnya hanya 20 orang? Maka yang 20 orang tetap dibagi 2. Nomor urut 1 sampai 10 itu masuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 itu nomor urut 11 sampai 20. Ya, jadi artinya berapapun jumlah siswa di kelas tersebut tetap dibagi menjadi 2 kelompok. Ingat, kelompok 1 belajarnya Senin dan Rabu, kelompok 2 Selasa dan Kamis kalau harus tatap muka. Nanti hari Jumat semuanya belajar daring di rumah masing-masing. Kemudian dalam 1 hari pelaksanaan pembelajaran itu 6 sampai 7 jam pelajaran. Artinya 6 atau 7 jam pelajaran itu 4 mata pelajaran. Durasi waktu pelajarannya adalah 30 menit. Kalau normalnya adalah 40 menit, untuk pembelajaran tatap muka terbatas hanya 30 menit. Kemudian siswa diwajibkan membawa bekal dari rumah, baik berupa makanan atau minuman, dengan wadah yang bisa dibawa pulang kembali. Jadi tidak dikantongin pakai kresek ya atau pakai plastik. Kemudian nanti kreseknya atau plastiknya dibuang di sekolah. Tidak ya. Selama PTM terbatas, siswa tidak membuang sampah di sekolah. Nah, berikutnya kenapa siswa harus membawa bekal makanan dan minuman dari rumah? Karena kantin di sekolah tutup. Tidak boleh ada kantin yang buka untuk menghindari kerumunan.
Yang kedua, kalau kalian mau bawa bekal dari rumah, maka otomatis makanan dan minuman kalian terjamin kebersihannya. Ya, jadi kita kan tidak tahu siapa nih yang lagi terkena virus corona. Kalau misalnya jajan di kantin, kemudian ada barang atau plastik, bungkus atau makanan yang tersentuh oleh dia, dikhawatirkan nanti virusnya akan menular. Oleh karena itu, kalian wajib menjaga kesehatan masing-masing, diantaranya dengan cara membawa makanan dan minuman dari rumah menggunakan wadah. Laki-laki dan perempuan sama ya. Tidak ada laki-laki gengsi bekal dari rumah. Daripada kalian kelaparan di sekolah, mending bawa makanan dari rumah. Ya. Jadi ingat pakai wadah. Tidak usah yang mahal-mahal wadahnya, yang penting cocok untuk bawa makanan dan minuman. Jangan sampai membawa nasi di gelas gitu aja ya. Kalau gelas itu untuk minuman. Selanjutnya. Nih, kalau kita tatap muka, walaupun secara terbatas, maka siswa, guru, dan karyawan TU wajib mengikuti protokol kesehatan di SMP 1 Barekbeg. Yang pertama, siswa dilarang bergerombol saat masuk dan pulang sekolah. Artinya kalian tidak boleh ayang-ayangan, tidak boleh pegangan tangan, tidak boleh peluk-pelukan. Kalian wajib berjalan satu-satu, jaga jarak ya. Harus selalu jaga jarak. Tidak boleh abring-abringan. Boleh ngabring tapi berurutan ke belakang. Kalau kalian kebetulan naik angkot, begitu turun dari angkot, kalian tidak berjalan berdampingan, tapi langsung berjalan berurutan ke belakang. Ulangi. Kalau nanti tatap muka, begitu turun dari angkutan kota, kalian harus langsung berbaris di depannya. Turun langsung baris. Tidak ada siswa yang jalannya dempetan berdua, bertiga, apalagi berlima. Kalian harus langsung jalan berurutan ke belakang satu per satu. Sama ya, guru TU juga sama seperti itu. Jalannya harus satu per satu berurut ke belakang. Kemudian semua siswa, guru, dan TU yang akan datang ke sekolah wajib memakai masker. Selama perjalanan ke sekolah, artinya dari rumah sudah memakai masker. Selama di sekolah dan saat pulang kembali ke rumah itu wajib memakai masker. Bapak kumaha kalau mau makan atau minum, ya dibuka lah ya maskernya. Kalau makan minum pakai masker ya nggak masuk-masuk ya. Nih seperti Bapak kalau mau ngomong kayak gini ya maskernya dibuka dulu. Kemudian saat masuk pintu gerbang sekolah, siswa, guru, dan tenaga kependidikan wajib cuci tangan menggunakan sabun yang sudah disiapkan di pintu gerbang sekolah. Buat kalian yang belum pernah datang ke SMP 1 Barekbeg, nanti begitu masuk pintu gerbang itu sudah disiapkan wastafel 2 ya. Ada wastafel, ada sabunnya juga. Kalian wajib cuci tangan. Bapak ada Abimah di rumah baru selesai mandi, baru pakai hand body, sudah wangi. Masa harus cuci tangan? Sama ya, Bapak Ibu guru juga sudah wangi, sudah pakai hand body, sudah pakai pembersih segala. Tetap begitu datang ke sekolah wajib cuci tangan. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari penyebaran virus corona. Setelah cuci tangan, kemudian dicek suhu dengan menggunakan termogan ya. Nanti ada Bapak, Ibu yang menjadi petugas untuk pengecekan termogannya ditembak dulu ya. Nah, apabila ada yang suhunya di atas 37,5, maka tidak diperkenankan memasuki sekolah, wajib pulang. Apabila suhunya di atas 37,5 derajat, maka wajib pulang. Tidak boleh memasuki sekolah. Yang keempat, ketika di kelas, siswa duduk di kursi sesuai dengan nomor yang sudah tertera di kursi masing-masing atau di meja masing-masing. Ya. Siswa dilarang berpindah tempat duduk. Bapak eta nomorna kumaha dina mejanya. Nanti di meja itu akan disiapkan nomor.
sesuai dengan nomor urut masing-masing. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalian itu duduk di kursi yang sudah bernomor itu. Ulah kieu, Bima bade ngalih alim dipayun hoyong kapengker. Tidak boleh. Kalian wajib duduk sesuai dengan nomor urut masing-masing. Nanti untuk nomor urut 1 misalnya di depan. Untuk kelompok 1. Kelompok kedua berarti nomor urut 17 nanti akan duduk di meja yang nomornya sama dengan nomor 1. Hanya beda kursi. 1 meja, 2 kursi. Setiap siswa hanya menduduki 1 kursi. Ya. Wajib seperti itu. Jadi tidak boleh berpindah tempat duduk. Kemudian selama di sekolah siswa dilarang duduk atau mengobrol secara bergelombor. Ulah ngariung, tidak boleh ngagosip. Bapak boleh ngobrol tidak? Boleh, tapi tetap duduk di kursinya masing-masing. Yang tidak boleh itu bukan ngobrolnya, tapi bergerombolnya yang tidak boleh ya. Selama kegiatan KBM, siswa wajib menjaga jarak dengan siapapun. Tidak boleh ngumpul intinya. Dilarang bersalaman dengan menyentuhkan tangan, cukup salam dari jarak jauh. Ketika mau bersalaman dengan Bapak Ibu guru, cukup rapatkan tangan, bilang assalamualaikum. Udah cukup seperti itu ya. Tidak usah harus bersentuhan tangan ya. Kemudian jika ada siswa, guru atau tenaga pendidik yang sedang sakit, terutama flu dan pilek, sebaiknya tidak datang ke sekolah, tetapi beristirahat dan berobat di rumah. Sudah nggak usah ke sekolah lah kalau kalian sudah demam, kemudian sedang flu atau pilek, udah lebih baik diam di rumah, berobat dan istirahat, banyak makan, banyak minum, banyak tidur ya, supaya cepat sembuh. Kemudian saat keluar dari kelas, siswa tidak keluar secara bersamaan, begitu bel berbunyi burudul gitu ya, tidak ya. Nanti kelas mana yang keluar duluan akan diabsen. Nanti akan melalui pengeras suara di absen misalnya kelas 7A, kelas 8A, baru keluar kelas 7A, keluar kelas 8A dengan tertib tetap tidak bergerombol tapi berurut ke belakang 1 per 1. Kalau bahasa saya ngabadui gitu ya. Orang Baduy mah tidak pernah ada yang berjalan berdampingan, semuanya berurutan dari depan ke belakang 1 per 1. Nah, nanti kita juga belajar dari orang Baduy ya. Orang Baduy jalannya 1 per 1 ke belakang. Kita mengikuti orang Baduy. Karena sampai sekarang tidak ada berita yang menyatakan bahwa ada orang Baduy yang terkena corona. Tidak ada. Orang Baduy itu tidak ada satu orang pun yang terkena virus corona. Karena mereka sudah dari awal sudah belajar mengatur jarak. Lanjut, Kak. Kita lanjutkan. Nah, itu materinya hanya sampai sebatas itu. Ini SMPN 1 Baregbeg in action. Nih lihat, kalian boleh lihat di foto pertama yang dekat dengan judul. Itu siswa datang ke sekolah berurutan ke belakang, tidak ada yang bergerombol. Ya. Kemudian datang langsung cuci tangan. Di sebelah kiri, sebelah kanan biasanya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan ada di sebelah kanan jalan, laki-laki di sebelah kiri jalan, di depan pos satpam. Itu sudah ada wastafel dan sabunnya. Kalian tinggal cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang tengah itu ada gambar foto Bapak Guru yang sedang termogan ya. Itu sedang mengecek suhu siswa ya. Kemudian yang pojok kanan bawah juga sama, sedang ada proses termogan. Lihat, PTM kedatangan SMPN 1 Baregbeg dimulai dari cuci tangan, datang tidak bergerombol, datangnya 1 per 1 berurut ke belakang, cuci tangan dan kemudian termogan. Di sebelah kanan atas itu ada proses pembelajaran. Nah, siswa itu duduknya 1 per 1. Ya, duduk 1 per 1, tidak bergerombol, tidak ada duduk yang 1 meja berdua, komo 1 kursi berdua, ya nggak ada di pangku cina. Nggak ada, siswa duduknya bisa yang di pangku cina abi malit keneh, nggak bisa ya. Duduknya harus 1 bangku, 1 kursi 1. Nah 1 meja itu ada 2 kursi, yang sebelahnya kosong ya. Sebelahnya kosong itu untuk siswa yang nanti kelompok berikutnya. Nih, di kalian lihat foto yang di kanan atas ya, yang sedang belajar, itu semuanya siswa duduk di sebelah kanan karena sebelah kirinya kursi kosong. Itu untuk siswa yang nantinya kelompok 2.
Kelompok 1 misalnya di sebelah kanan semua, nanti kelompok 2 sebelah kiri semua. Lanjut tak? Ini masih foto tentang kegiatan di SMP 1 Baregbeg. Nah, ini yang PTM kepulangan. Kalian boleh lihat kakak-kakaknya yang turun dari tangga atau keluar gerbang. Itu semuanya satu persatu. Bahkan di lapangan sekolah pun itu keluarnya satu per satu. Berurut ke belakang. Tidak ada no ayang-ayangan. Tidak ada no bergerombol. Komo bari hariri lulumpatan. Mah nggak ada ya. Kalian masih ESD-un gitu ya. Sekarang sudah masuk kelas 7 SMP. Jadi sekarang sudah harus bertindak seperti layaknya bagaimana siswa SMP. Jalan tidak bergerombol ya harus jalan satu persatu gitu. Kemudian di foto yang sebelah kirinya itu adalah kegiatan proses ujian online ya. Kalian ujiannya di sekolah tapi menggunakan handphone. Kalau ada yang tidak membawa handphone, tidak punya handphone atau kebetulan kuotanya habis, dipersiapkan 3 ruang lab komputer yang bisa dipergunakan untuk ujian secara online. Di SMP 1 Baregbeg itu PAS, penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, penilaian akhir itu menggunakan online ya, menggunakan metode online. Yang punya handphone bisa ujian di kelas menggunakan handphone, yang tidak punya handphone atau kuotanya sudah habis bisa menggunakan lab komputer untuk melaksanakan ujiannya. Nah, bersama kita bisa stop COVID-19. Ingat selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, gunakan hand sanitizer, kemudian kalau batuk atau bersin tutup mulutnya. Hand sanitizer itu sudah ada disiapkan di sekolah. Kalau mau bawa sendiri itu lebih bagus ya. Ingat yang harus dibawa dari rumah itu masker. Pakai bukan hanya dibawa tapi dipakai. Kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, hand sanitizer disiapkan di sekolah. Kemudian kunci sukses COVID ini adalah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun. Kita bisa dengan bersama-sama mencegah COVID dan menghancurkan COVID ya. Demikian terima kasih materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kalau mau diskusi boleh bisa Bapak Isa waktunya. Ya, kalau mau ada yang mau dipertanyakan, silakan tanyakan. Kalian acukan tangan, sebutkan nama dari kelas mana ya. Pak, kuota bisa Pak, entos Pak, kuota bisa Kami Pak. Nawana saya. Entos Pak, tinggal segiga loh Pak ya, Pak. Terus Pak, saya Pak, kota kuota bisa Pak. Pak, entos. Entos Pak, Kuotana saya. Boros Pak ya, entos Pak. Kuotana saya. Ya. Karunya. Meser dinya, ukeun acisna ka mamah ya. Pak, mama bisa gaduh atis Pak. Angke mah wartoskeun ka mamah, ka bapak. Mama, bapak, kalau pelajaran secara online itu harus beli kuota yang agak banyak ya. Ada yang mau diskusi dulu nggak? Ya sudahlah. Lebar kuotanya cu. Pak, jangan main CODM Pak. Ya sudah ya. Bapak tahu ya keterbatasan kuota Anda. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami, tinggal dipelajari, diikuti ya. Ingat pesan saya cuma satu. Tidak ada alasan apapun untuk tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Kerjakan tugasnya sebaik-baiknya. Paham? Siap seperti itu? Siap. Ya, kasihan kalian kuotanya sekarat. Saya tutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ibu Nitik ya. Ibu Nitik. Ya, terima kasih kepada Bapak Edmund SPD yang sudah memaparkan materinya. Nanti untuk lebih jelasnya, lain ketika PTM nanti materinya bisa di-share melalui wali kelas. Ya, yang materi nanti bisa di-share melalui wali kelas ya. Jadi tadi dari pemaparan tersebut mengenai pembelajaran di masa pandemi, berarti salah satu yang wajib kalian miliki, tadi udah disebutkan oleh Pak Mehmet adalah kuota.
Itu jadi kalian harus bijak kuota ya. Kalian kan tidak ke sekolah, berarti tidak mengeluarkan ongkos dan tidak jajan. Jadi uang jajannya dialihkan untuk beli kuota. Harus siap. Tapi nanti setelah kuota tersedia, ibu kalian sudah menyediakan kuota, kalian gunakan secara bijak ya. Pembelajaran itu tidak terlalu menyita banyak kuota. Untuk hari ini mungkin iya, tapi nanti ke depannya sudah diantisipasi, tidak terlalu menyita kuota banyak. Kalian sendiri yang harus bijak. Habis naku main game, tapi ketika ada tugas, alasan save kuota ya. Nah, seperti itu. Untuk hari ini dicukupkan sekian MPLS-nya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf dari seluruh panitia, kru pemateri, dan juga dari pihak sekolah ya. Jadi ada beberapa gangguan yang menyebabkan lamanya Zoom hari ini, tapi materinya tertunda gitu. Itu karena ada kesalahan jaringan, bisa juga kesalahan teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga besok ya. Silakan kalian bisa menutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.